Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 13 part 4. Di sini kita akan diperlihatkan Jenderal Kalguiro yang terlalu meremehkan Raja Iblis Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah membinasakan 240.000 pasukan lapis baja dan kapal udara kekaisaran, pada saat ini Tempest akan dihadapkan 700.000 pasukan utama Legion Mecha yang dipimpin oleh Kalguiro. Namun asnya, mereka telah memakan umpan yang direncanakan Rimuru. Mereka semua dengan pedenya akan memasuki labirin melalui gerbang bawah tanah yang telah disiapkan. Karena Kalguiro sangat tertarik menguasai kekayaan labirin dan sangat yakin pasukannya dapat melawan musuh apapun, Kalguiro tidak mengantisipasi bahaya di dalamnya. Di ruang kontrol, Rimuru dan yang lainnya telah mengamati pergerakan 700.000 pasukan kekaisaran. Meskipun musuh unggul dalam jumlah, Rimuru tidak gentar sedikit pun. Rimuru akan mengalahkan musuh dengan kualitas yang dimiliki pasukannya. Beberapa saat kemudian, Carrera datang ke ruang kontrol dan berkata bahwa dirinya sangat iri dengan Altima yang memamerkan prestasinya di medan perang. Karena tidak mau kalah dengan Altima dan Testarossa, Carrera kemudian meminta izin kepada Rimuru untuk segera menunjukkan kemampuannya di medan perang. Benimaru sebagai komandan tempur kemudian memberi izin kepada Carrera untuk pergi ke medan perang. Namun Benimaru memberi peringatan kepada Carrera untuk menunggu instruksi terlebih dahulu. Carrera pun bersedia mengikuti perintah itu dan menunggu instruksi lebih lanjut. Di sisi lain, Kalguiro sangat yakin jika ekspedisinya untuk menginvasi labirin sepertinya akan sangat mudah dengan pasukannya ini. Bahkan Kalguiro merasa para monster di dalam labirin pasti sangat ketakutan jika mereka melihat 700.000 pasukan yang sangat banyak ini. Kalguiro pun mulai membayangkan kekayaan yang akan ia dapatkan jika dia berhasil menaklukkan labirin. Para bawahan Kalguiro juga tertawa dan berkata, "Hahaha, yang perlu kita lakukan hanyalah menyeret Raja Iblis Rimuru kepada Tuan Kalguiro dan memenggal kepalanya. Dengan begitu, Tuan Kalguiro akan menjadi pahlawan karena membunuh Raja Iblis." Semua orang pun tertawa. Hahaha. Mereka kemudian mulai membangun perkemahan di depan pintu masuk labirin. Di dalam labirin, Ramirez bersama Veldora telah melakukan pertemuan dengan para bos lantai labirin. Ramirez dan Veldora kemudian memberitahu mereka semua tentang strategi yang akan mereka gunakan dalam menghadapi 700.000 pasukan musuh. Ramirez akan mengubah struktur labirin agar pasukan musuh dapat masuk sebanyak mungkin. Ramirez juga membuat sebuah peraturan baru di labirin. Setelah musuh memasuki pintu labirin, mereka tidak akan bisa keluar sebelum mengalahkan Raja Labirin, yaitu Veldora. Namun untuk menantang Raja Labirin, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengumpulkan 10 kunci yang dibawa oleh 10 penguasa labirin. Untuk membuat semuanya bersemangat, Ramirez mengatakan jika Rimuru akan menonton setiap pertempuran di labirin, jadi tunjukkanlah kemampuan terbaik kalian. Mendengar jika Rimuru sama akan menonton pertempuran, ekspresi semua penjaga labirin tiba-tiba berubah menjadi serius dan mengeluarkan aura membunuh yang menakutkan. Darah Zegion juga mulai mendidih. Zegion akan menunjukkan perkembangannya selama ini dan akan mempersembahkan kemenangan untuk Rimuru sama. Di sisi lain, sekitar 700.000 pasukan kini telah berada di depan pintu labirin bawah tanah. Kalguiro kemudian mulai mengirim pasukannya ke dalam labirin secara beruntun. Namun setiap 1.000 tentara yang memasuki labirin, kejadian aneh pun terjadi. Komunikasi mereka terputus, dan struktur labirin tiba-tiba berubah dengan cepat, sehingga para pasukan pun terpisah-pisah.
Setelah menganalisa kejadian ini, Khal Guiro merasa musuh mungkin sedang menakut-nakuti dan mencoba mengulur waktu demi menunggu bantuan pasukan Dewa Hex dari kerajaan Dwargon. Khal Guiro merasa pasukan bantuan dari Dwargon tidak akan bisa ke sini. Mereka akan dihadang pasukan dari Letnan Jenderal Case dan Mayor Jenderal Faraga. Khal Guiro pun tertawa karena rencana musuh dapat dibaca dengan mudah. Bahkan Khal Guiro menganggap Demon Lord Rimuru dan antek-anteknya sangatlah bodoh. Tanpa pikir panjang lagi, Khal Guiro terus-menerus mengirim pasukannya ke dalam labirin. Khal Guiro ingin menyelesaikan labirin dengan cepat. Setelah sehari penuh, setengah pasukan Khal Guiro atau sekitar 350.000 pasukan telah memasuki labirin tanpa kendala. Namun di hari kedua, pasukan yang menginvasi labirin tidak kunjung kembali untuk memberikan laporan. Segera setelah itu, ada salah satu bawahan Khal Guiro yang melaporkan tentang rumor yang beredar di labirin. Rumor itu mengatakan untuk keluar dari labirin, para petualang harus mengalahkan Raja Labirin terlebih dahulu. Namun untuk menantang Raja Labirin, mereka harus mengumpulkan 10 kunci yang dibawa oleh 10 pilar penguasa labirin. Tapi sekali lagi, Khal Guiro menghiraukan rumor itu. Khal Guiro tetap ada rencananya, yaitu membunuh Raja Iblis Rimuru. Dengan terbunuhnya Raja Iblis bodoh itu, masalah ini pun akan selesai. Menurut Khal Guiro, 350.000 pasukannya itu lebih dari cukup untuk membunuh Raja Iblis pemula itu. Selain itu, Khal Guiro merasa para bawahannya mungkin telah tergila-gila dengan harta yang ada di dalam labirin. Maka dari itu, mereka belum keluar. Khal Guiro kemudian mengirim 150.000 pasukannya lagi untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi. Namun sayangnya, di hari ketiga, Khal Guiro belum juga menerima laporan dari pasukan yang berada di dalam labirin. Khal Guiro kemudian menambahkan 30.000 pasukannya lagi. Alhasil, pasukan di luar labirin kini hanya tersisa 170.000 orang saja. Selain itu, Letnan Jenderal Case dan Mayor Jenderal Faraga juga tak kunjung memberikan laporannya. Khal Guiro dan para prajuritnya pun mulai gelisah dan memiliki firasat buruk tentang kejadian ini. Di sisi lain, pasukan Khal Guiro yang memasuki labirin telah terpisah di berbagai lantai yang berbeda-beda. Mereka terbagi menjadi 1.000 orang per kelompok. Pasukan yang tiba di lantai 41 hingga 48 dapat dikatakan sangatlah beruntung. Meskipun banyak monster yang kuat, mereka dapat mengatasinya. Pada saat ini, ada pasukan yang sedang menghadapi monster slime yang sangat banyak ketika berada di lantai 49. Dan ada juga pasukan yang kesusahan ketika menghadapi monster ular raksasa di lantai 50. Di lantai 51, ada beberapa kelompok yang telah berkumpul dan beristirahat. Mereka pun saling bertukar informasi. Namun semakin banyak mereka menerima informasi dari kelompok lain, mereka malah semakin frustasi. Banyak sekali kejadian mengerikan yang terjadi di dalam labirin. Mereka mulai menyadari jika mereka terlalu meremehkan Raja Iblis. Di sisi lain, ada beberapa kelompok yang berjumlah sekitar 10.000 orang yang telah tiba di lantai 70. Segera setelah itu, sosok King of the Dead yang tampak mengerikan menyambut kedatangan mereka. Selamat datang di tanah kematianku. Namaku Adalman, dan mari kita bersenang-senang. Setelah Adalman menyatakan namanya, tiba-tiba aura penindasan memenuhi ruangan ini. Di sana juga ada naga kematian yang sedang meraung dengan ganas. Pasukan mayat hidup telah muncul satu demi satu terus-menerus. Pasukan kekaisaran yang melihat itu pun merasakan ketakutan dalam dirinya. Salah satu orang menyuruh semuanya untuk mundur. Dia tahu jika monster itu bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan. Para undead tidak akan bisa dihancurkan tanpa menggunakan sihir suci. Semua pasukan pun dalam kekacauan. Mereka semua pun sangat panik. Seekor Dead Dragon kemudian menyemburkan racun Necromancer ke arah pasukan tersebut. Alhasil, orang-orang yang tidak dapat menahan racun itu pun akhirnya kehilangan nyawa mereka. Prajurit yang mencoba kabur langsung dikejar para undead penunggang kuda dan langsung membunuh mereka. Jumlah tentara kekaisaran anjlok dalam sekejap. 10.000 prajurit dihancurkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Di keesokan harinya, 70.000 pasukan telah tiba lagi di lantai yang dijaga Adalman.
sedangkan Adalman sendiri hanya memiliki 40.000 pasukan undead miliknya. Hanya dengan melihat jumlah musuh, para pasukan kekaisaran yakin dapat menaklukkan lantai ini. Para pasukan kekaisaran kemudian mulai menyerang dengan berbagai sihir suci. Namun di satu sisi, Adalman juga mulai mengaktifkan skill Holy Reversal. Dengan skill itu, sihir suci yang menjadi kelemahan para undead kini bukan lagi menjadi kelemahannya. Dengan kata lain, Adalman telah merubah atribut para undead menjadi atribut suci. Alhasil, serangan pasukan kekaisaran pun tidak berpengaruh sama sekali. Di sisi lain, ada juga pasukan yang telah tiba di lantai 71. Itu adalah lantai yang dipenuhi dengan segerombolan serangga raksasa. Namun sepertinya, para pasukan dapat mengalahkan serangga itu dengan mudah. Mereka juga telah mendapatkan banyak sekali kristal sihir yang dijatuhkan monster serangga yang dikalahkan tersebut. Para pasukan pun terus menyusuri lantai dan memanen harta di dalam labirin. Mereka pun sangat senang dengan barang-barang berharga yang didapat dengan mudah di sini. Beberapa lantai terus dilewati hingga mereka sampai di lantai 79. Semua orang terus berbicara tentang kekayaan yang mereka dapatkan. Namun tiba-tiba setelah memasuki lantai 79, hal yang tak terduga telah terjadi. Banyak sekali orang yang telah terpenggal dalam sekejap. Teriakan para prajurit pun bergema di sana. Lantai 79 adalah lantai yang dijaga oleh Apito, sang ratu serangga. Apito kemudian memberi perintah kepada pasukan lebah pembunuh untuk membunuh pasukan kekaisaran yang sedang berkumpul di lantai ini. Sekitar 1000 pasukan lebah pembunuh pun mulai melakukan pembantaiannya. Kebahagiaan yang mereka rasakan sebelumnya pun berubah menjadi keputusasaan. Di sisi lain, ada juga kelompok yang telah berada di lantai 81 sampai 89. Mereka telah berhadapan dengan monster seperti kera, kelinci, dan lain-lain. Sedangkan di lantai 90 dijaga oleh Ratu Ilusi yang memimpin binatang buas di lantai sebelumnya. Dia adalah Kumara. Beberapa orang bodoh yang tiba di sana langsung dihabisi Kumara dengan begitu mudahnya. Pada saat ini, 7 hari telah berlalu sejak pasukan Kalguiro menyerbu labirin. Tapi sampai saat ini, Kalguiro masih belum mendapatkan informasi dari pasukannya yang telah menjelajahi labirin. Belum ada satupun orang yang keluar dari labirin. Kalguiro pun mulai gelisah. Kalguiro mengingat rumor yang dikatakan bawahannya sebelumnya tentang peraturan yang ada di labirin, yaitu syarat keluar dari labirin diharuskan membunuh Raja Labirin terlebih dahulu. Namun untuk menantang Raja Labirin, mereka harus mengumpulkan 10 kunci yang dibawa oleh 10 pilar penguasa labirin. Jika rumor itu memang benar adanya, Kalguiro pun mulai memikirkan strategi baru, yaitu dengan membentuk tim elit yang memiliki kemampuan terkuat. Dan pada akhirnya, 100 anggota elit pun terbentuk. Di antara mereka ada 4 orang yang sudah terkenal akan kekuatannya, yaitu Jenderal Minute, Grand Marshal Kansas, dan 2 orang yang berasal dari dunia lain, yaitu Michelle dan Raymond. Menurut Kalguiro, 100 orang ini saja dapat meratakan negara lain. Tujuan dibentuknya tim ini adalah untuk mengalahkan 10 pilar penguasa labirin dan menghancurkan Raja Iblis Rimuru. Kalguiro pun mempercayakan kemenangan pasukan kepada mereka. Segera setelah itu, pasukan elit itu pun dengan rasa percaya dirinya yang tinggi mulai memasuki labirin. Di ruang kontrol, Rimuru terus mengamati pertempuran di dalam labirin. Rencana Rimuru untuk memancing sebanyak mungkin pasukan musuh agar memasuki labirin sepertinya berjalan melebihi harapan. Rimuru juga merasa jika 10 penguasa labirin sepertinya sangatlah kuat. Beberapa saat kemudian, Ramirez menghubungi Rimuru untuk melaporkan sesuatu. Ramirez berkata, ada 100 orang yang memasuki labirin. Mereka tampaknya terlihat kuat. Namun di antara orang-orang itu, ada 2 orang kenalan Gadra yang bernama Michelle dan Raymond. Gadra meminta izin untuk mengurus mereka. Dan ada satu hal lagi, di antara 100 orang itu, Kumara telah melihat wajah seseorang yang telah menghancurkan kampung halamannya di masa lalu. Dan orang itulah yang menjual Kumara kepada Clayman dahulu. Kumara pun meminta izin kepada Rimuru untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Rimuru pun menyetujuinya.
Dan bagaimanakah nasib pasukan elit itu? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.